cantik, aku habis kenalan sama cewek cantik gini. Oh ini bokongnya lo gini. Wah, sampai Gak ngawur ae kon iku. Iku segmen berikutnya pokok. Saling gini dong kan istri saya nih. Nah, cium. Tapi Arif belum jatuh cinta ini sama Ana. Belum. Justru Arif ini lagi ngejar cewek yang justru bukan Ana, tapi sahabatnya si Ana. Sempet sama teman-teman itu disuruh, janganlah, Arif kan tahu sendiri suka ngegombalin cewek-cewek. Oh iya. Jadi aku nembak kamu, terus teman-teman deketmu itu ngomong jangan sama Arif. Yang aku salut dari dia itu adalah dia berani datengin wali kelasku. Dia datengin di waktu itu di ruang komputer, dilabrak sama dia pagi-pagi. Mah, dulu waktu pacaran pernah nggak sih kita bertengkar gitu? Kalau bertengkar pasti pernah. Oh. Tapi nggak sampai putus. Oh, nggak sampai putus ya? Tapi diancam putus. Diancam putus ya. Kalau lagi bertengkar dulu itu waktu zaman masih SMA ya, masih labil kan, namanya saya dibonceng naik motor, diturunin turun. Turunin ditinggal. Nak kebun bibit. Ditinggal, tetapi dia mungkin ngancem tok ya, nggak tega. Waktu saya jalan, dia balik, jemput balik. Iya. Jadi kita ini nggak pernah ada yang rahasia-rahasiaan ya. IG, WA semua terkonek. Jadi IG ku ning HP anak ono, tapi IG-mu ning HP ku gak ono. Soalnya gak penting. Biasanya so sweet sayang. Buka bajumu sayang. Enggak, jadi karena kita udah kelamaan pacaran kayak teman sendiri, kayak sahabat sendiri ini. Sudah sering buka baju. Ngawur. Sensor. Ngawur. Enggak ini. Saya memutuskan untuk resign. Iki langsung lanjut iki. Jadi saya ini memutuskan untuk resign. Kalau gini terus mah, karena capek kan, nggak pernah mau ketemu. Sampai kapan kita menikah tapi berpisah? Nah, esensi menikah itu kan membangun sebuah keluarga itu harus ya ketemu gitu loh. Bapak Sincan ae mulai kok numpak kereta ado ya kan. Masa awak dhewe gak mulai. Bapak Sincan mulai kerja mabuk. Jadi ya kekhawatiran itu pasti ada ya. Bayangkan kita nggak kerja, TV kita belum jalan, anak mau melahirkan, dan saya anti cerita susah sama orang tua. Jadi saya nggak pernah tuh cerita apapun kendala saya ke orang tua. Betul. Yang saya salut dari seorang Arif Bagus Permadi ini, dari awal saya mengalami, maksudnya dipecat gitu kan. Dipecat itu kan orang biasanya sedih, waduh gimana ya, tapi enggak, karena saya punya dia yang selalu meyakinkan, jadi santai aja, ya udah dijalani. Padahal yang saya salut dari Arif Baper ya, ya papanya Nana, dia itu dalam kondisi apapun dia selalu memprioritaskan istrinya. Jadi waktu itu tahu sendiri kondisi finansial lagi gimana, tapi dengan uang yang dia punya, dia pengen memberikan yang terbaik buat istrinya. Sampai saya diberikan kamar VIP waktu itu, di anak kedua juga seperti itu. Untuk keluarganya lah, pada intinya dia sangat bertanggung jawab, sangat totalitas dalam memberikan yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Jadi dari situ yang kelebihan yang dia miliki, yang mungkin tidak banyak orang miliki ya, mengkontrol semuanya, ya sudah nggak akan jadi masalah gitu loh. Karena kalau laki-laki semakin sudah kita akhiri ya podcast ini, sudah malam jam 11 ya. Udah gak sebanyak omong ya. Kita saksikan segmen berikutnya yang lebih menarik di Dialektika Arif Baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dialektika Arif Baper. Kali ini segmen tentang family ya, membahas tentang keluarga ya, membahas tentang perjalanan sebuah cinta. Dan narasumber kali ini nggak jauh-jauh, karena ini ya baru pertama buat podcast ya, jadi nggak usah jauh-jauh lah narasumbernya. Siapa itu? Istri saya sendiri, Mama. Kita sambut Ana, istri saya sendiri.
Halo, Ana. Halo. Gak usah canggung dong, biasa aja Enggak, biasa dong. aja ini. Saliman dulu dong. Salim gini dong, kan istri saya nih. Nah, cium. Kamu inget gak sih, kalau kita canggung gini, awal-awal kita pacaran dulu kan canggung-canggung gitu kan. Nah, Ya. sekarang kan gak canggung, langsung plus, oe, tadi. Gimana, Pak? Ya, bagaimana Pak? Sayang dong. Ya. Gimana dong ceritain, kenapa sih kamu bisa sampai nikah sama Arif Bagus Permadi? Anak yang selengean, bahkan dulu sempet kamu dikasih masukan sama teman-temanmu, "Jangan terima Arif itu playboy, Arif itu semua cewek digombalin." Nah, kenapa, kamu bisa yakin awal itu nerima cintanya Arif Bagus Permadi? Oke. Jawab dong. Jadi gini, ceritanya dulu itu waktu kita masih SMA, kita itu sudah saling kenal karena kelas 1 itu satu kelas. Satu kelas, Satu tapi Arif kelas. belum jatuh cinta ini sama Oh, Ana. belum. Justru Arif ini lagi ngejar cewek yang justru bukan Ana, tapi sahabatnya si Ana. Tapi kita nggak usah kasih siapa namanya, mereknya apa, ya tetap ya cerita masa lalu. Lanjut. Ya, dulu ini memang dikenal sebagai suka ngegombal ke semua cewek-cewek nih. Heeh. Sampai dia punya satu cewek yang dia kejar-kejar sampai sakit pun dibelani. Nggak usah dibahasin loh. Nanti fokusnya malah bahas si mantan dong, nggak bahas kita gitu loh. Ya mungkin akhirnya jadi pelarian ya ke saya. Enggak lah, iya sih sebenarnya. Awalnya memang pelarian, tapi lama-lama jadi cinta beneran sampai sekarang ini gitu kan. Terus waktu kelas 2 itu mulai jadian. Nah, lebih dekat dong. Iya. Jadi kelas 2 itu mulai jadian. Tepatnya waktu itu di bulan Juni tahun 2010. Oh, apa ya? Ingat dong. Nah, jadiannya tapi lewat SMS. Kok dibocorin sih lewat SMS? Ya, karena kalau emang beda ya, ketika kita cintanya hanya cinta-cintaan, saya berani sekali, maksudnya godain popos barang. Tapi kalau memang bener-bener cinta, mau nembak itu dek. Jadi lewat SMS. Jadi waktu dipaksa buat nyatain langsung dong, dia nggak berani. Tapi ya nggak apa-apa lah, akhirnya berjalan seiringnya waktu, dijalani. Ya awal-awal sih ya masih saling pendekatan. Sempet sama teman-teman itu disuruh, "Janganlah, Arif kan tahu sendiri suka ngegombalin cewek-cewek." Oh iya. Jadi aku nembak kamu, terus teman-teman deketmu itu ngomong jangan sama Arif. Nah, itu kenapa? Alasanmu kok yakin? Oke lah, aku coba jalani sama Arif. Ya dicoba dulu, jalani, coba-coba. Coba. Akhirnya keterusan. Iya. Terus dong. Nah, terus waktu itu selain dari teman-teman ya, seiring berjalannya waktu juga sampai kelas 3 yang nentang dari guru ternyata. Gimana? Dari guru yang nentang. Jadi salah satu wali muridmu ya? Wali kelas. Oh, wali kelas. Ya. Jadi gini ceritanya teman-teman. Dulu itu wali kelas itu ngomongin kamu gimana waktu itu? Dianggapnya kita pacarannya negatif, terus nanti dituduh nggak bisa sukses lah atau hamil duluan kali ya. Oh, sampai kayak gitu ya. Terus si Ana ini kan mungkin masih labil ya. Jadi ngomong ke aku gimana awal-awal jadian cobanya sudah berat itu. Awal jadian wali kelas bilang hal-hal negatif ke hubungan kita. Harusnya wali kelas kan nggak usah ngomong kayak gitu kan. Memang layaknya anak SMA kan ya masih masa pacaran, ya biasa lah kalau pacaran. Tapi ngomongnya itu sudah enggak ke Ana gitu kan. Terus gimana? Tapi yang aku salut dari dia itu adalah dia berani datengin wali kelasku. Dia datengin di waktu itu di ruang komputer, dilabrak sama dia pagi-pagi. Ya nggak ngelabrak sih sebenarnya tuh nggak ngelabrak. Jadi
Ana itu tiba-tiba di lantai 2 ya waktu itu ya, di gedung lantai 2 datengin aku sambil nangis. Kelihatannya kita harus putus. Loh, kenapa kok putus? Ya tadi cerita gini gini gini. Wah, Kak beres ini. Datengin lah aku ke lab karena dia salah satu guru TIK pada waktu itu ya. Ya, tak datengin, tak tanyain maksudnya apa ngomong kayak gitu. Maksudnya seperti apa ya nggak ngelabrak, tetep ada etika lah, sopan santun. Sedangkan orang tua si Ana aja nggak masalah, kenapa kamu kok sampai seperti itu gitu. Ya akhirnya clear, gurunya nggak berani dan akhirnya minta maaf gurunya ke saya dan ya udah nggak apa, Nggak jadi masalah, eee, karena kita pun memang bukan pacaran seperti ya anak-anak muda pada umumnya ya standar aja. Sampai, apa namanya, kita juga motivasi belajar bersama, sampai dengan kita keterima di universitas, kita bisa membuktikan loh untuk bisa oh iya iya keterima iya di diancam, universitas. "Kamu nggak bakal Mhm, sukses pada waktu itu, kamu betul. pasti nanti hamil di luar nikah," kayak gitu, ngomong itu ke situ, ke Ana waktu itu ya. Tapi kita buktikan dong. Kita sama-sama masuk Universitas Erlangga. Wah, kebanggaan kan Universitas Erlangga Iya, itu betul. masuknya susah. Ya walaupun Ana jalur tes tulis, saya jalur mandiri. Tapi ini saya percaya ini takdir. Kenapa Kak takdir? Takdir kita bahwa kita ini jodoh. Pada waktu itu Ana sudah langsung memilih jurusan ilmu politik, sedangkan saya ngambil jurusan psikologi. Kita Universitas Brawijaya. enggak, UNER. Ner. UNER sama Brawijaya. Ketolak. Waduh, ketolak itu aku masuk UNER itu nggak bisa masuk, Ana masuk. Kan aduh rasanya gimana ya, masa aku gagal. Oh, dari SD, SMP, SMA, saya selalu gagal masuk sekolah favorit, ya kan. Nah ini kuliah, kuliah juga gagal. Ya aku berusaha untuk gimana caranya bisa masuk gitu loh. Ya, akhirnya jalur mandiri. Ya walaupun jalur mandiri tetap tes dong, nggak melulu kamu tes mandiri terus keterima. Ya ini jodoh salah satu, kita sudah berkomitmen di awal SMA itu mungkin kalau kita akan jodoh ya kita akan ketemu dan lanjut hubungan ini. Tapi, ya sudah kita jalani aja setelah lulus SMA itu kan. Kita lulus SMA, kita jalani, tapi ternyata Tuhan mengatakan bahwa kita tetap bersama. Lanjut lanjut lanjut. Ya, dari setelah lulus kan kita masuk UNER waktu itu bareng-bareng, ya tentunya seneng lah perasaan kita. Mhm. Yang awalnya mikir kalau nantinya kuliah itu berpisah, bakal berpisah, ternyata, bisa satu kampus dan satu kelas lagi, Satu terus satu jurusan, jurusan lagi, satu heeh, kelas dengan, tentunya ngambil mata kuliah yang sama dari semester heeh. awal sampai akhir gitu loh. Dan kita, dari berangkat pagi sampai pulang kuliah sore atau malam juga sama-sama terus. Iya, antar jemput, saya ojeknya. Jadi, Ana ini nggak bisa naik sepeda motor ya, jadi Sudah bisa loh, oh bisa ya? Tapi nggak punya motor. Jadi, saya ini punya. berangkat dari SMA ya, SMA kelas 2 tuh saya sudah antar jemput Ana. Jadi masuk sekolah itu balik lagi nih ke SMA. Jadi masuk sekolah itu setengah tujuh masuk sekolah TET. Saya setengah 6 sudah berangkat, rumah saya Waru. Lah, rumahnya Ana itu di daerah Sukolilo, Gebang. Jauh, dulu nggak ada jalan mer, saya lewat Prapen. Jadi setengah 6 tuh sudah berangkat, langsung. Mama tuh awal-awalnya, anak ini kok berangkatnya pagi, pagi, pagi. Ya, mama tanya. Ternyata tahu kalau saya ini antar jemput Ana. Jadi mama tuh masak, masak, ya kan? Nggak pernah tak makan. Setengah 6 aku harus berangkat. Lu ke sini makan dulu. Berangkat, berangkat. Akhirnya wis, ya demi demi istri tercinta dong. Kalau saya sudah suka itu apapun, usaha apapun saya lakukan. Lanjut, apa ini cerita gimana lagi nih? Terus waktu kuliah itu lanjut ya, masa kuliah ya tentunya yang saya ceritain tadi. Jadi barengan tiap hari sampai acara kuliah lapangan. Ya terpisah waktu KKN sih, memang kan kampus yang milihin yang ngacak itu ya terpisah waktu KKN. Terus
Terus sampai skripsian pun sampai lulus kita bareng-bareng, lulus 3,5 tahun itu 3,5 tahun. Betul. Ya. Tapi skripsi saya nggak dikerjain sama Ana loh. Saya kerjain. Jadi persepsinya teman-teman kuliah ini dulu tuh lucu. Jadi nganggepnya skripsi ini saya yang ngerjain karena memang selama kuliah mungkin di teman-teman ilmu politik tahu ya. Jadi terutama teman saya dari itu. Jadi dia selalu memperhatikan. Ketika jam kosong, saya selalu pulang ke rumah Ana makan. Nah, ibu masak apa? Jadi saya pulang jam kosong sekalian hemat, saya makan di rumahnya Ana gitu. Dan setiap tugas kuliah saya selalu satu kelompok ini sama Ana. Dan nah kerja. Jadi memang kalau tugas kuliah ya Ana yang ngerjain. Apa ya? Ayo mengalir aja, mengalir. Ya engkau akan. Nge-lag. Nah, jadi waktu skripsinya itu memang beda kita. Jadi rasanya nggak mungkin lah aku ngerjain punyanya Arif Baper gitu kan. Kok Arif Baper? Nggak nyambung karena tema skripsi saya itu lebih ke ekonomi politik, dengan dia ke konflik politik. Jadi mungkin teori konflik saya kurang memahami ya. Jadi ini beneran real, dia yang mengerjakan sendiri, bukan saya. Tuh, saya yang mengerjakan sendiri teman-teman skripsi. Sampai dia penelitian di Bali beneran saya dan itu tanpa saya, dia yang menemui narasumber, yang mengolah datanya sendiri itu memang dia. Bahkan ACC skripsinya duluan saya daripada kamu kan. Dulu saya sama Pak Wisnu itu, dosen pembimbing saya, killer tapi luar biasa Pak Wisnu ya. Jadi berkat Pak Wisnu yang killer tadi itu, yang ya bukan killer sih, tegas gitu loh. Maksudnya setiap mahasiswa yang mau menghadapi Pak Wisnu itu pasti ketakutan. Tapi saya malah sukses di situ. Jadi saya di ACC, saya sidang. Untuk ACC sidang, Ana ini malah belum ACC sidang sama Pak Haryadi. Ya kan karena dosennya waktu itu masih jadi timnya Pak Jokowi ya, tim staf presidennya Pak Jokowi, jadi beliau mungkin sibuk. Jadi saya mencari-cari waktu, beliau itu sangat sulit sekali, makanya ACC-nya sangat lama. Dan detik-detik terakhir itu pengumpulan batas akhir saya baru bisa di ACC sama beliau. Ya jadi selama SMA sampai kuliah berapa tahun? Saya dari kelas 2 menjalin hubungan sama istri saya. Maksudnya pacaran. Tahun 2010 sampai 2010. Ya sampai nikah itu kita berapa tahun hubungan? Baru menikah itu selama 8 tahun pacaran. 8 tahun pacaran ya. 8 tahun pacaran. Ya sama anak aja, nggak pernah macem-macem. Mah, dulu waktu pacaran pernah nggak sih kita bertengkar gitu? Kalau bertengkar pasti pernah. Oh. Tapi nggak sampai putus. Oh, nggak sampai putus ya? Nggak, tapi diancam putus. Diancam putus ya. Apa sih yang dilakukan saya itu dulu, papa dulu waktu bertengkar sama kamu? Yang sering dilakukan itu hal-hal konyol apa sih yang kamu masih ingat di pikiran Arif? Itu hal konyol apa kalau lagi bertengkar sama mama? Kalau lagi bertengkar dulu itu waktu zaman masih SMA ya, masih labil kan, namanya saya dibonceng naik motor, diturunin turun turunin, ditinggal nak kebun bibit. Ditinggal, tetapi dia mungkin ngancem tok ya, nggak tega. Waktu saya jalan, dia jemput balik. Iku nang di kejadiannya ya? Jalan. Nak kebun bibit kasih. Jalan sering. Kak. Terus. Kalau lebih parahnya diblok semua akun medsos saya dari dulu. Mungkin masih pakai apa ya dulu ya? BBM. Itu kuliah SMA dulu ya, SMA ya? Facebook ya, yang namanya masih alay. tak blokir. Tapi nggak sampai lama kan. Jadi saya kalau lagi marah, satu hari itu besoknya lagi
Baikan. Nggak pernah sampai berminggu-minggu tuh nggak pernah, ya kan? Itu kan sisi positifnya. Sisi positifnya. Sisi negatifnya teko tak tinggal bapak salah ngamuk mangkel tak duk noning dalan akhirnya sak norek hari iki rek cuy cewili kumus-kumus puter balik aku akhirnya tak susul maneh. Terus apa lagi nih? Terus waktu konflik yang waktu itu apa ya, kuliah. Hmm. Tapi dari sayanya yang rada emosi. Oh iya. Betul. Gini. Ana ini anaknya labil ya. Jadi dia tuh nggak punya kekonsistenan atau ketenangan dalam bertindak. Ya, anak muda, Pak. Enggak lah, enggak. Kamu emang terlalu labil. Jadi dulu tuh sempat kabur. Jadi pulang kuliah, ya kan? Berangkat kuliah kan selalu bareng sama aku. Tak jemput ya loh. Pulang tak anterin. Jelangkung kali. Pulang tak anterin. Jadi waktu itu memang ada konflik. Jadi anak ini terlalu nurut sama teman barunya. Disuruh tidur kos-kosan mau, disuruh ya kita nggak sebut merek lagi ya. Betul. Disuruh gini mau, tak bilangin kamu jangan mau diperalat. Anak karena orangnya labil. Bersikuku sama temennya. Ya aku ngomong gini, suatu saat kamu pasti sadar apa yang tak omongin ini pasti benar. Karena emang anak itu diperalat gitu. Disuruh gini terus anak itu diomongin putusin aja Arif itu terlalu posesif. Ngapain nyampun urus hubungan kita gitu. Jangan-jangan kamu suka sama aku ya. Iya sabotase terus kamu mau ngerebut aku dari Ana kan. Enggak ya bercanda. Jadi dia kabur. Pulang dari kuliah tuh kabur. Loh, Ana iki nang ndi? Kak ono. Aku pulang ke rumah nih. Sret, mungkin dia udah nebeng temen nih. Tanya, Bu, Ana sudah pulang. Loh, ya belum pulang. Loh, nang di hari ini. Jangkrik, tak golek iki. Enggak sepeda motor ke Elmek padahal. Tak golek. Kayak ini TV persis. Kayak ning acara-acara TV. Indosiar. Enggak lah, CTV, FTV ya. Jadi tak goleki ketemu nih nang di nang Bemo. Gak keren ya Allah. Ya Allah, iku ketok nih bojo, ketok iku pacarku, Ana. Tak cegat Bemo iku. Jadi iki Bemo. Aku beda motor tak kejar. Tak cegat ini seret. Turun enggak turun. Sampai apa sopir Bemonya itu kaget. Konyol. Ya itu konflik terkonyol sih menurut saya, kelabilan anak muda. Ya. Tapi kan selama kamu pacaran apa sih sisi positif Arif buat kamu gitu? Sisi positif seorang Arif sifatnya. Bagus Permadi ini dari pertama saya kenal dan saya, kenapa alasan saya bertahan sama dia itu mengesampingkan sisi negatifnya ya. Jadi positifnya dia itu bertanggung jawab dari awal. Bertanggung jawabnya gimana? Bertanggung jawab itu dia tuh membela saya apapun. Maksudnya apapun keburukan saya diserang dari siapapun, dia selalu yang memberi benteng ke saya, melindungi saya dari awal dan menunjukkan bahwa kalau dia benar-benar mencintai saya, serius ke saya, otomatis dilawan lah semua yang nggak setuju, yang inilah intinya ya, dia seperti itu. Jadi benteng. Lain itu? Jadi benteng, terus dia itu berani mengambil mengambil keputusan, betul. Jadi kan namanya saya anak bungsu ya, masih kemama-mamaan. Jadi saya butuh sosok figur seorang yang dewasa dan saya menemukan di dia dewasa. Keputusan, makanya sampai sekarang pun keputusan apapun saya selalu minta pendapat ke dia dan saya lebih nyaman kalau dia yang memutuskan keputusan itu di akhirnya. Ya. Terus apalagi sisi positifnya? Selalu bisa memberikan apa? Memberikan uang tentunya. Enggak. Ini kurang ajar nih. Saya ini coba bocorkan ya. Dulu anak waktu kuliah itu ikut program bidik misi. Ya kan? Program bidik misi ini dapat kuliah gratis ya kan? Dan uang saku 1 bulan itu 600.000. Kurang ajar bangsat emang. jadi selama itu kuliah tuh ya sanggukan masih nipis ya waktu itu ya.
maksudku alhamdulillah kita kan sudah konsepnya pacaran berkeluarga jadi eh, Pengeluaran. pengeluaran kita manajemen bareng gitu loh. Kita mau nonton ya gimana nih ya. Jadi manajemen kita keuangan kita manajemen. Maksudku lumayan lumayan yang belum mah ini. Lumayan yang kamu dapat bidik misi gitu kan. Ya udahlah kita bisa buat ya sedikit apa ya dengan uang bidik misi itu bisa buat beli makan, beli apa? Enggak. Lu uangnya sudah tak buat beli motor nyicil, kurang ajar. Uang bidik misi buat nyicil motor Beat, kurang ajar kok. Kan Bapak juga yang naikin. Oh iya, saya yang naikin. Udah motor saya dulu Smash. Nah, jadi diganti Smash-nya sama Beat. Iya, dulu Baru. Smash itu sangat-sangat waduh, itu sangat bersejarah ya. Jadi hampir setiap hari bocor. Setiap tahun bocor. Setiap hari lah. Jadi di Visip itu kan ada parkiran. Saya malu mesti. Anjing, banku bocor mana? Iki nyurung ning ngarepe apa dulu itu galeri kan banyak anak nyangkruk. Kon mlaku dhisik baru no aku. Isin. Nah, ketakutan yang kita selalu bahas saat pacaran dulu adalah sorry ya, ini pertama kita buat podcast, jadi ya harap maklum ya. Agak grogi gitu ya Kak sih. Ketakutan yang kita alami saat pacaran itu adalah perpisahan. Karena dari SMA sampai kuliah kita selalu bersama ya kan. Nah, kalau kerja gimana caranya kita selalu bersama kan? Tapi ya kita jalani itu kita saling berkomitmen bahwa setelah saya kerja, saya akan ngelamar kamu, setelah itu saya akan menikahi kamu gitu kan. Ya komitmen, kita saling komitmen. Kekhawatiran itu pasti ada. Karena apa? Hubungan yang LDR itu resiko selingkuhnya lebih besar. Karena ya gak saling ketemu, kontrol kita gimana gitu kan. Ya, singkat cerita saya ngelamar pekerjaan, keterima. Jadi saya wisuda Minggu, Senin tuh saya sudah kerja. Saya ngelamarnya itu sebelum saya di wisuda sudah ngelamar. Nah, Senin saya sudah kerja di perusahaan swasta menjadi marketing di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang general trading. Nah, tapi si Ana ini nggak keterima-terima kerja. Jangan ceritain dong. Kendalamu apa sih nggak diterima-terima kerja? Jadi saya ini udah kerja duluan, udah kerja. Ana ini 6 bulan setelah lulus ya. Oh, 5 bulan. 5 bulan setelah lulus ya. Jadi saya langsung kerja. Ana sempat curhat. Aku kok gak payu kerja. Padahal anak ini lulusan cum laude, lulusan terbaik UNER. Nah, justru membawa beban moral yang sangat begitu besar gitu kan. Kalau saya kan ya biasa-biasa aja. Yes. Apapun pekerjaannya saya sikat. Nah, anak ini nggak terima kerja selama 5 bulan ngelamar, nggak kerja. Ceritain dong. Ya, namanya orang mencari kerja ya. Cuman mungkin beban saya itu adalah ketika saya bisa lulus 3,5 tahun, terutama beban ke orang tua ya, terus membuktikan bahwa saya bisa menjadi lulusan terbaik, tetapi kenyataannya peluang saya di dunia kerja itu enggak ada, kurang mendukung. Betul. Jadi sempat mencari dari berbagai macam aplikasi untuk mencari lamaran, dari media sosial, aplikasi job street, ya semuanya lah, termasuk website, sampai saya drop CV, mengikuti waktu itu pameran-pameran pekerjaan, semuanya lah, banyak lah. Nggak ada yang diterima. Tapi waktu itu setelah 5 bulan berjalan, ngelamar di bank. Ngelamar di bank. Oh ya, yang lucu itu ketika saya ngelamar di bank disebutkan nggak ya ini ya? Yes, Bank Mandiri lah waktu itu. Kok disebutin? Bank ya wis kadung. Di sensor nggak? Jadi di posisinya adalah waktu itu manajemen development program MDP ya. Waktu itu saya diseleksi dari beberapa banyak orang, sekitar totalnya ada 200-an peserta di Grapena waktu itu saya tes. Tes tulis lolos, seneng nih awalnya. Dari sekian banyak ini saya lolos dipanggil tes tulis. Tapi untuk tes selanjutnya, nah ini yang jadi masalah karena harus tes proporsi badan dari ketinggian. Waduh,
Dari tahu sendiri kan saya tingginya nih middle, Kalau sekarang itu kekurangan stunting, stunting ya, kurang apa namanya tuh? kurang gizi. Bukan, apa yang kemarin di Pilpres itu? Bukan, apa sih yang salah sebut itu lho, Gibran itu lho. Oh, asam Asam folat, sulfat. asam sulfat. Ya jadi namanya tingginya kurang, akhirnya nggak lolos di tahap seleksi kedua ya untuk proporsional badan. Ya udahlah, tapi seiring berjalannya waktu ya pantang menyerah karena kembali lagi kan namanya kita butuh pekerjaan. Di bulan kelima saya diterima pekerjaan itu pun sama seperti suami saya di dunia sales and marketing. Iya, karena ilmu politik itu rata-rata di sales. Kamu mau jadi apa? Engineer? Nggak bisa. Di dunia sales ya saya pertama kali marketing pendidikan ya waktu itu, media online pendidikan, kerja di sana ya nggak lama sih, cuman 1 tahun. Outsourcing juga. Ya outsourcing cocok dengan penelitian saya Iya, sendiri itu. penelitiannya anak ini tentang hegemoni Hegemoni kapitalis hegemoni terhadap kapitalis. sistem ketenaga kerjaan. Salah satunya adalah ada tenaga kerja kontrak dan outsourcing. Nah, Dan dia saya jadi korban. kamu peneliti Korban sendiri skripsi dan kamu sendiri. terjerat di hegemoni itu tadi ya. Betul. Kalau saya sih lebih enak ya. Jadi saya ini punya kepercayaan diri yang luar biasa ya. Dulu itu setelah menjadi sales ya, itu 1 tahun mungkin ya. Sales, saya itu langsung lamar di perusahaan multinasional, di perusahaan finance, anak perusahaan dari Bank BCA. Dan tahu nggak, yang ngelamar ini rata-rata anak akuntansi sama manajemen, mah. Dan saya satu-satunya ilmu politik. Dan apa jabatan yang saya lamar? Jabatan yang saya lamar itu adalah audit, atau lebih kalau di sana bahasanya internal control ya, seperti audit, tapi kalau audit itu mungkin 1 tahun sekali pemeriksaan ke cabang-cabang. Kalau saya ini ke cabang-cabang itu 3 bulan sekali di seluruh Jatim. Nah, ketika saya interview, karena saya itu percaya diri dan ngomongnya rodok neges, yo kan neges terukur. Jadi ketika saya di interview, ini cerita pekerjaan, ini namanya podcast suka-suka lah. Yes, ceritanya konsepnya ngalur ngidul, sepenting nyocot. Jadi ketika saya di interview, itu ada anak 4 akuntansi UNER, Perbanas, saya ada 5 orang yang diinterview sampai tahap interview. Saya ilmu politik, dan yang interview itu tanya ke saya, apa korelasinya ilmu politik sama ilmu yang kamu nanti kerja menjadi seorang audit? Loh, namanya Arif, tanyain gitu, gampang. Mungkin yang lulusan akuntansi tuh saya bisa Excel gini, bullshit. Saya ngomongnya gini, Pak, secara hard skill memang saya tidak ada korelasinya ilmu politik dengan ilmu akunting atau audit. Tetapi secara soft skill, ilmu politik itu diajarkan bagaimana menganalisis suatu kejadian. Jadi audit itu nggak hanya by data. Audit itu bagaimana kita menganalisis, oh cabang ini kok bobor apa yang dianalisis. Kita ambil sampling, kita buat. Lah, soft skill saya, Pak, saya bisa menganalisis itu. Kayak jadi tidak hanya by data, tapi ngomong apa aku ini? Ya wis lah, engkau malah melebar iku wis. Ya, jadi setelah kita kerja, kita masih pacaran, belum apa ya, memperkuat status ya. Jadi ibumu bilang ke aku waktu itu gimana? Ngomong ke kamu waktu makmu ngomong ning awakmu ya apa? Arep iki opo, Kak? Ngelamar awakmu wis kerja ngono. Engko hubunganmu suwe ngalur ngidul kok gak dilamar-lamar ya, waktu Ya namanya orang tua ya, terutama ibu kan nggak enak sama dilihat sama tetangga, karena dari remaja sampai kita kerja lama gitu kan, kok nggak ada kepastian gitu kan. Padahal waktu itu umur kita masih muda kan, masih 22 gitu kan, 22 tahun mungkin papa masih 23 gitu kan. Terus ibu ngomong ke saya,
"Ya opo iki? Gak ono kejelasan ta, dilamar-lamar ta, dijaluk-jaluk sik ngono," gitu. Soalnya nggak enak dilihat tetangga kanan kiri kita yang tiap hari bareng, terus, ketemu terus gitu kan, nggak ada kepastian, nggak enak namanya orang tua dan mungkin takut karena anak perempuannya dibawa ke mana-mana. Sampai waktu itu, ibu itu ngomong gini, "Yo wes, nek gak dilamar-lamar, nek gak dijaluk-jaluk, ambek anake kaji-kaji ae lho, wes ono sing ngomong soalnya," gitu. Oh wis apa karepmu lah. Dan tahu jawabannya dia, "Ya wes waran kono rabi-rabi yo dhewe." Ya iyalah, laki-laki tuh nggak suka dipaksa, nggak usah ditekan, nggak usah di-pressure. Saya itu paling nggak seneng di-pressure ya. Jadi ketika saya melakukan sesuatu itu atas kehendak dan pikiran saya sendiri. Karena pada waktu itu, saya itu belum laki-laki kan pikirannya kan jangka panjang. Jadi saya sudah siap belum sih nikahin si Ana ini? Saya mampu belum? Sedangkan kerjaan saya ini masih ya kayak gini-gini kan. Kecuali saya anak orang kaya, papa, mama minta uang dong buat nikah ya kan. Nah, saya mikirnya jangka panjang. Sedangkan ibunya Ana itu semi-semi mengancam. Ini loh, Ana mau ada yang minta kan loh. Aku nggak ngomong ke ibunya secara langsung, tapi ngomong ke Ana, terserahmu. Lah kon memang ngapi rabi ambek kaji-kaji sing duwe kos-kosan ya karepmu ya kan. Wes terserah. Itu adalah pilihanmu. Ngapain harus dipaksa? Ngapain harus kamu harus nikah mbak aku? Kalau memang jodoh, kalau memang Ana ini sayang mbak aku, pasti dia akan mengusahakan bahwa Arif ini pilihan yang terbaik dan saya akan mengusahakan nikah dengan Arif apapun rintangannya gitu loh. Kalau kamu ya bukan saya mengajarkan harus membantah orang tua, bukan. Karena urusan nikah itu yang menjalani kita gitu. Bukan orang tua. Mungkin oke lah kalau pendidikan. Tapi orang tua itu cukup mengarahkan harusnya. Tapi nggak masalah. Mungkin ibunya Ana ini ben aku cemburu, ben aku dilamar, tapi gak mempan. Bapak gak ngurus ah. Wow, ya wis kon ape ambek kaji rabi-rabi ya rabi ambek anake kaji-kaji ya wis. Aku tak golek maneh gampang. Lanang lanang menang milih. Aku yo ganteng gak elek-elek banget, manis. Terus. Ya dari, situ kan dia nggak setuju, maksudnya kalau mau menikah, ya menikah sendiri karena dia harus butuh kesiapan secara, Finansial. finansial tentunya kan sebagai laki-laki kan nanti dia bertanggung jawab terhadap istri, anaknya. Tapi ya nggak lama, mungkin dia itu tipikalnya meskipun dia frontal apa, tapi ya mikir gitu kan. Nggak lama dia lamar akhirnya. Saya putuskan untuk melamar, Ana, bukan karena terpaksa memang karena ya wis lah, ya tak lamar, kan lamaran nggak harus langsung nikah gitu kan. Akhirnya saya lamaran sama Ana ya kan, aku ngomong, "Bapak, Pak, aku pengen ngelamar." Yang agak berat melepas pas waktu lamaran itu mama sebenarnya. Mama kan ya wajar lah seorang ibu kehilangan kalau menikah kan berarti anak laki-lakinya kan akan jauh sama ya, Fokusnya maksudnya, fokusnya kan nggak ke ibunya lagi ya, mungkin agak berat. Tapi aku minta tolong, "Mah, Pak, Mah, aku pengen ngelamar, Ana." Jadi, waktu itu dadak ngomongnya, minggu depan ya, Pak, ya. Jadi nggak ada rencana memang. Tahu nggak lamaran itu apa? Yang beli dia sendiri. Yang beli dia sendiri. Jadi aku males ribet. Wis iki ono dhuwit, geseken kartu kredit. Sampai kartu kredit loh. Sampai saiki guru lunas kartu kredit. Jadi, ya wis akhirnya tak lamar Ana. Sampai, ya wis intine ya proses lamaran ya kan. Ya wis intine saya serius sama anak ibu, gitu kan. Saya ingin menikahi anak ibu. Yang penting orang tuanya yakin, meskipun saya di luar kan. Kurang ajar. Ya, namanya jadi audit kan. Hei cewek kasir-kasir ya. Tapi saya selalu tahu batasan. Karena saya selalu berpikir gini. Ketika saya memutuskan hubungan yang sudah saya jalin lama, lalu saya lebih memilih hubungan baru. Misal nih selingkuh gitu katakan ya, bahasa lebih nggak bujangganya selingkuh lah. Ketika saya memutuskan untuk selingkuh, saya selalu berpikir gini. Hubungan yang sudah saya jalin dari lama, saya perjuangkan dari lama, akan sirna tiba-tiba
akan hilang dengan orang yang baru yang belum tentu orang baru itu bisa menerima apa adanya kita. Itu yang selalu membuat saya selalu setia. Walaupun saya tidak orang yang suci, saya itu ya tetaplah ada cewek cantik godain, tapi tetap ada batasan. Nggak pernah lah saya sampai ya ini ada istri aja, kalau nggak ada istri ya. Ya wis, setelah itu sampai 1 tahun itu kita lamaran, 1 tahun baru nikah ya itu ya. 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah Baru nikah. memutuskan untuk menikah. Memutuskan untuk menikah. Ya. Nah, lucu juga. Saya ini orang yang malas pikir ribet ya. Jadi kalau di adat Jawa itu ada namanya weton ya kan. Hitung-hitungan iki gak ketemu pati, ketemu apa, ketemu Tegal, ketemu bola sok ya kan. Jadi yang menghadapi keluarganya anak itu saya sendiri. Waktu datang untuk mengembalikan kapan tanggal pernikahan, dari keluarganya anak datang ke rumah kita, ke rumah saya waktu itu. Jadi saya ini fighter, single fighter. Jadi tak hadapi itu mbah-mbahnya, dukun-dukunnya anak itu hadapi sendiri. Jadi saya bondone mek moco Google. Tanggal sakmini iku wetone opo? Tanggalnya anak sakmini, berarti hari pernikahannya hitungannya dulu saya hafal rumusnya. Jadi tak golek dhewe. Bapakku kan ngene, "Gus tak celukno wong Tuban ya." Wong alah gak usah ribet, aku dhewe ae sing maju. Kesuwen, aku ae sing maju tak hadapi. Jadi tanggal saya ini sama anane ketemu jare wong Jawa iki ketemu apa, Mak? 25 selawe lah, wong Jawa iki selawe iki gak oleh rabi, mati jarine. Wis gak percaya. Pun kan sakit-sakitan. Iya, tapi ya jenenge arek enom ya. Saya mencari weton itu hanya untuk menghormati orang tua saya saja. Ya saya bukan mempercayai seutuhnya itu primbon apa-apa enggak. Jadi ben wong tuaku lego. Akhirnya ketemu selawe, oh ketemu iki tak golek. Ketemu gimana caranya menikah, ketemu selawe ben aman. Oh ning Google ku dibahas kabeh. Oh iki. Jadi aku kok ngadepi orang tuane anak, ngadepi sesepuh-sesepuhnya keluarganya anak itu sendirian. Bapakku, Pak D ku nang mburi, gak wani ngomong. Aku dhewe sing ngomong. Ya apa gak wani wong aku kenal suwi ambek keluargane anak ket SMA sampe. Jadi ngomongnya santai. Ya akhirnya singkat cerita kita sampai ke jenjang pernikahan ya. Pernikahan ya sangat sederhana sekali karena ya saya akui pada waktu itu masih belum punya uang gitu loh. Jadi ya pokoknya intinya nikahnya sederhana, kita ngundang teman-temannya juga terbatas. Yang penting esensi pernikahan itu. Saya nggak nikah di gedung, saya itu nikahnya di depan rumah pakai terop. Nah, tapi prasmanan, lah anak iki piring terbang. Dagingnya sithik. Irit. Ya singkat cerita ya gitulah, saya melaksanakan pernikahan dengan sederhana. Anak ada acara sendiri, saya ngunduh mantu di rumah. Tuh. Gantian Pak Okon sing ngomong mah. Kan narasumber. Oh iya sih. Kan narasumber biju-bijuan. Sebenarnya mau ngundang narasumber yang seksi-seksi tapi gak boleh sama anak. Boleh kok. Boleh ya? Boleh. Oh, serius? Aku tidak pernah membatasimu. Karena kamu percaya sama aku. Iyalah. Semua chatmu ada di aku. Iya. Jadi ini kita ini nggak pernah ada yang rahasia-rahasiaan ya. IG, WA semua terkonek. Jadi IG ku ning HP anak ono. Tapi IG-mu ning HP ku gak ono. Soalnya gak penting. Karena aku terlalu percaya sama kamu, tahu nggak sih? Woi. Ayo. Lanjut ke topik. Apa ini? Terus waktu itu apa? Pernikahan, iya. Pernikahan tidak indah. Iya. Gak. Ki wayahe turu ya sini jam 10:30 ngenteni arek-arek turu baru kayak podcast. Setelah pernikahan ekspektasi untuk menikah itu tidak sesuai. Jadi realita tidak sesuai ekspektasi. Iya, tolong dong dibantu. Iya, jadi realita itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Apa yang kita bayangkan pernikahan itu indah, ternyata
tidak seindah yang kita Ya bayangkan. betul. Waktu pacaran dulu kan tujuannya, waduh, nang menikah kan Nah, seolah-olah kehidupan pernikahan itu setiap hari ketemu happy gitu kan. Pembahasannya happy-happy, bisa bebas lah, nggak terikat aturan. Tapi kenyataannya wah. hmm, jadi kita awal pernikahan itu malah terpisah ya. Jadi kita ketemu cuma Sabtu Minggu. Karena saya kerja jadi sales di perusahaan perhiasan yang harus keluar kota, luar pulau, dan saya keluar Sabtu Minggu. Pulangnya Pulang. Sabtu Minggu. Jadi ketemunya sama Ana setelah pernikahanku malah Sabtu Minggu. Malah sering pacaran, malah sering ketemu waktu pacaran daripada ketika kita nikah gitu. Kamu inget gak kejadian yang awal-awal kita nikah itu, kita kan capek banget setelah pernikahan gini-gini. Mungkin saya nggak kebiasa ya. Ini yang dialami. Jadi gini, yang dulunya saya itu nggak punya beban. Jadi Ana ini nggak menjadi beban saya gitu loh. Saya justru menjadi beban orang tua gitu kan. Nah sekarang saya punya beban Ana. Jadi ada kejadian lucu. Ana ini ya namanya orang yang sedikit nggak mampu ya, nggak punya. Jadi dia nggak punya AC di rumah itu kan. Nah saya kan ya saya bukan orang mampu tapi saya punya AC gitu kan. Nah, saya tidur. Ana ini alergi dingin. Sedangkan saya kalau nggak dingin nggak bisa tidur. Masalahnya AC plus kipas. Enggak lah. Kipas nyala dua-duanya. Di Surabaya kan panas banget. Jadi AC itu nggak AC itu nggak cukup mampu untuk mendinginkan hawa badan saya gitu. Jadi bertengkar itu. Awal pernikahan sudah bertengkar. Jadi malam pertama yang diimpi-impikan romantis, malah kita cekcok di kamar. Karena saya minta ambilkan selimut, nggak mau, malah diusir dari kamar. Enggak lah, gak diusir. Lah kon gak gelem turunin kamar AC, iku lho nang musala iku kan AC ini turun nang kono. Ya kan kayak gitu. Lah kan AC ini jaruk dipateni jarine. Wah, panas lah. Ya mending Nyambil selimut. ya kan iso njupuk dhewe kan selimut iku. Kan nggak ngerti kan di rumahmu. Oh, ya iku intinya itu cowok itu awal-awal pernikahan itu bimbang ya. Jadi karena aku merasa gini, yang awalnya bebas mau kemana-mana, sekarang itu ada beban. Aku punya istri gitu kan. Jadi beban istri tuh. Sampai sekarang. Ya akhirnya ya kita cek. Jadi kita tuh nikahnya tuh nggak kayak yang di TV-TV ya, yang nikah langsung, maksudnya kan biasanya so sweet sayang. Buka baju sayang. Enggak, jadi karena kita udah kelamaan pacaran kayak teman sendiri, kayak sahabat sendiri Sudah nikahnya. sering buka baju. Ngawur. Sensor. Ngawur. Enggak ini cuma apa namanya intermezzonya dari Ana ya, pengen ngelucu lah ya. Kakak ngawur deh. Nah, kita itu nggak pernah ketemu. Lanjut. Kita nggak pernah ketemu setelah pernikahan karena saya tuh pulangnya Sabtu Minggu. Dan Ana kerjanya di Surabaya ya. Nah, jadi ya udah kita ketemunya Sabtu Minggu, kayak malah nggak kayak nikah gitu loh. Akhirnya kita baru punya anak itu setelah nikah berapa tahun, Mas? 1 tahun. 1 tahun ya baru 1 punya. tahun baru. Kamu hamil Lova ya? Baru hamil. 1 tahun pernikahan karena memang ya apa carane LDR. Ya kan teko Sabtu Minggu kok wesel aku. Wis sayang ngono kok wesel rek ngono. Opa Siti loyo. Iku engko ono segmen seks untuk segmen besok ya. Ya ini perjalanan hidup aja, perjalanan hidup. Jadi selama saya menikah, saya tuh selalu berpikir gimana caranya saya punya sandang, papan, pangan terlengkapi. Jadi saya selalu berusaha untuk gimana caranya saya punya rumah. Saya nggak mau tinggal di mertua itu. Karena apa? Nggak bebas. Dimanapun kalau orang yang menikah tinggal sama mertua itu pasti cekcok. Gimana? Jelasin dong mah cekcoknya gimana sih perasaan istri kalau tinggal sama mertua di rumah gitu? Apa yang dialami? Apa yang terjadi? Ya namanya perempuan kan ya. Maksudnya kan lebih ke hati, lebih ke baperan gitu kan. Sama ibu sendiri aja kadang kurang cocok, masalah yang nggak penting lah, apalagi maksudnya tinggal sama mertua yang notabene
kulturnya beda, pendidikannya beda, latar belakangnya beda, otomatis ada penyesuaian-penyesuaian yang mungkin akan menimbulkan apa ya, benturan-benturan, nggak cocok. Dan nggak bebas juga kan kalau di rumah sendiri, sudah memahami aturan-aturan dari kecil ya bebas, tapi kalau sama mertua kan lebih nggak enak, mau gerak gini Karena sungkan gitu kan. gini, saya mengira gini, setiap orang tua pasti membela anaknya. Betul. Nah, kita bisa bayangkan, ketika saya di rumah anak, pasti yang menjadi pusat apa namanya ya? Pembenaran gitu. Pembenaran tuh maksudnya ya, yang jadi pembenaran anaknya. Ya sama, kalau anak di rumah saya, iku lho bojomu iku lho, gurung tangi, wayane ngene iku yo. Mbok yo masakno awakmu Mbak. Ya ini konflik-konflik yang sering terjadi Ya di sebenarnya nggak penting ya, maksudnya bukan yang fundamental, tapi menjadi kebiasaan. Nah, ngomongnya Ya, jadi, bukan hal-hal yang penting aslinya, cuman menjadi kebiasaan lama-lama nggak enak jatuhnya. Terus ya selain itu ya nggak bebas sempakan ya. Jadi kalau rumah sendiri kan kon sempakan wae karepmu. Ya makanya saya selalu berusaha untuk waktu itu beli tanah di Gresik Benjeng. Omahe itu pejabat Tirta. Selamat Mas Tirta sudah menjadi pejabat DPRD Gresik. Ya luar biasa Mas Tirta. Bojone siapa? Ajeng Nia. Jadi saya beli tanah itu ya di Benjeng 2 kapling, harganya cuma 30 juta apa 35 satu kapling. 10 tah? Mah ngomongnya iki ini ya. Jadi kalau kamu di Iya, sana suaranya ke sana iya, gitu. betul. Goblok. 40 juta tah? 40 juta saya beli di situ. Terus saya beli enak rek tuku kapling, 2 kapling aku tuku. Saya beli 2 kapling di Benjeng. Lebar loh itu ukurannya. 6 kali 12 saya beli 2 kapling. Saya pengen bangun rumah di situ. Lah ternyata setelah itu saya nggak beli, saya nggak tahu sih masuk angin. Nah ternyata banjir sami ini jangkrik iki gini, aku keteru nonton TV kan waktu itu lihat daerah Benjeng daerah Benjeng dikabarkan banjir segulu no anji aku mana nih ikut tanahku iku aku tuh akhirnya tak jual iku ya wis jual rugi ya wis akhirnya aku tuku neng menganti ku ukurannya piro ayo 5 kali 10 iki aku ngemikir is kadung tuku kan wis tak pikir-pikir maneh iki oma tabak kupon cuwili kan 5 kali 10 bayangno tak kan ya akhirnya tak pikir-pikir aduh tapi tak lanjutin ya kok alhamdulillah dapat rezeki di rumah ini ya di Prambon. Jadi rumah Prambon ini dulu itu saya KPR ya Maya di ACC ini ya singkat cerita saya di ACC di bank saya beli rumah di sini tapi saya masih punya tanah di Menganti tapi akhirnya saya jual ya itu jual lagi ngapain kan punya tanah lagi punya di ACC yang lingkungannya yang bagus perumahannya ya bagus tapi memang jauh dari Surabaya ya nggak jauh-jauh banget sih ya cuma 1 jam aduh tadi ya wis akhirnya beli rumah di sini tapi nggak langsung ditempati karena kita masih bekerja dua-duanya ya jadi cuma Sabtu Minggu kayak gitu. Nah pada waktu itu masih belum punya anak ya Maya belum punya ya. Masih kita naik motor Sabtu Minggu habis pulang kerja kita cabut ke Prambon satu malam di Prambon nah, terus minggu berangkat minggu Senin oh iya Senin pagi jam 4 subuh balik ke Surabaya kita mencar lagi untuk kerja masing-masing. Nah, terus singkat cerita selama 1 tahun ya itu ya. Terus saya memutuskan untuk resign. Iki langsung lanjut iki. Jadi saya ini memutuskan untuk resign. Kalau gini terus mah. Karena capek kan nggak pernah mau ketemu. Sampai kapan kita menikah tapi berpisah? Esensi menikah itu kan membangun sebuah keluarga itu harus ya ketemu gitu loh. Bapak Sincan ae mulai kok numpak kereta ado-ado ya kan.
Mosok awak dhewe gak mulai. Bapak Sinchan mulai kerja mabuk. Wah. Loh, aduh lho iku Bapak Sinchan kerja iku. Ibaratnya iku daerah Bapaknya ndiwuk Nobita. nang Apa gak Bapak Nobita? Bapak Nobita ya iya ya. Iya. Iya, Bapak Nobita, Bapak Sinchan iki lho. Dia menikah, boleh numpak kereta melaku. Ketemu bojoe ya kan, ketemu Sinchan sing nakal iku sik mulai. Coba wong Indonesia dhewe sik mampir karaoke nih. Nyewa MC. Jadi apa esensinya menikah gitu loh. Kalau kita harus berpisah. Ya, hidup adalah pilihan, life is choice. Ngono gak sih bahasa Inggrisnya? Iya, wes betul. Ya. Jadi kamu harus hidup adalah pilihan. Apa yang kamu korbankan? Karir. Saya korbankan karir. Saya keluar dari pekerjaan saya padahal pada waktu itu karir saya lagi ya biasa-biasa aja. Bagus. Ya, tapi luar biasa saya dulu sales yang Ya maksudnya dia achieve lah ya. achieve lah, ya, target. Lebih dari achieve ya. Wah, lebih luar biasa. Saya dulu sales eksekutif ke Sulawesi naik pesawat, Kalimantan naik pesawat. Mana ada sales naik pesawat satu hari berangkat naik pesawat? Enggak pernah saya naik motor yang enggak bercanda. Jadi saya putuskan untuk resign. Nah, tapi skenarionya Ana yang kerja. Saya yang pada waktu saya ini kelewat nih ceritanya. Saya buka CV kan. CV itu waktu pacaran masih. Masih pacaran saya udah buka CV, tapi 2017. Tapi CV itu masih fluktuatif, masih bayangkan. Ya buat media pembelajaran lah. Iya, media belajar. Jadi dulu itu masih pacaran saya buka CV. Dah, tahu nggak sih? Masih inget nggak sih, Mah? 300.000 profit kita. Betul. Dan nunggu pembayaran temponya 1 bulan. Bayangkan. Hanya marginnya margin profitnya itu cuma 300.000, tapi nunggu temponya pembayaran 1 bulan. Tapi senangnya luar biasa pada waktu itu, Maya. Dapat PO. Wah, PO ada yang percaya sama CV Permadi. Itu awal merintis. Tapi namanya perjalanan bisnis naik turun. Banyak turunnya. Banyak turunnya. Nihil. Nah, itu sempat putus asa pada waktu itu CV. Mah, gimana kalau CV ini ditutup aja? Yaudah kita kerja waktu aja. itu belum menikah, masih ragu. Oh iya. Untuk memutuskan tutup aja lah. Tapi waktu itu saya sampai konsultasi sama orang hukum lah buat menutup CV dan lain-lain. Tapi orangnya mengatakan gak eman tabu. Ya, betul. Intinya kita pertahankan CV itu sampai sekarang. Nah, itu saya keluar. Saya tuh skenarionya itu balik lagi ya. Skenarionya itu saya yang ngejalanin CV, kamu yang kerja. Jadi kamu bisa nyicil rumah gitu betul. Kan. Ada pemasukan tetap lah karena dari saya yang bekerja. Lah kok ya Allah, jenenge skenario Tuhan luar biasa. Ya Allah, terima kasih. Anak dipecat. Barengan aku resign, minggu anak dipecat. Jangkrik, saulan ya iki. 1 bulan. Iki apa modele iki? Rabi apa tulinan iki? Jadi skenarionya saya yang jalanin usaha, anak yang kerja. Tapi ketika saya ajukan resign, Ana 1 bulan kemudian dipecat dengan case-case yang ya sudah kita nggak usah ceritakan lah ya. Usah disebut lah, masa lalu lah. Masa lalu ya. Isinya Ana dipecat. Tapi posisi waktu itu aku lagi hamil tua waktu itu. Oh iya ya, kamu dipecat hamil lova ya. Oh iya sih. Nah, bayangkan Ana posisi hamil, nggak kerja, saya juga nggak kerja. Saya punya cicilan rumah, CV-nya belum jalan banter gitu kan. Kalau orang yang nggak percaya dengan Tuhan dan Allah, mungkin dia sudah gendat ya. Sudah gila. Tapi saya selalu yakinkan sama Ana. Ma, sayang, percayalah bahwa ini adalah jalan Tuhan. Suatu saat pasti ada jalan keluar. Dan gak usah perpanjang lebar, ada jalan keluar itu. CV kita banjir order. Pada waktu itu saya putuskan untuk keliling karena memang uang di tabungan tinggal 10 juta. 6 juta bayangin. Belum nyicil rumah. Belum biaya lahirannya si Lova ini. Akhirnya saya putuskan untuk aku ikhtiar. Aku tak keliling pabrik. Wis pokoknya nyantol gak nyantol wis pokoknya keliling. Dan pada waktu itu saya datengin ke sebuah perusahaan.
saya datengin, saya nggak terlalu berharap besar pada waktu itu. Tapi ternyata dari situ rezeki saya mengalir PO, 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 Sampai saat PO ini. sampai saat ini dan masih menjadi customer tetap saya. Nggak usah disebutin mereknya. Ya. Nah, ya kan? Jadi Dan heeh. ya gimana? Jadi gini, apa namanya, yang saya salut dari seorang Arie Bagus Permadi ini, dari awal saya mengalami maksudnya dipecat gitu kan. Dipecat itu kan orang biasanya sedih, waduh gimana ya, tapi enggak, karena saya punya dia yang selalu meyakinkan, jadi santai aja, ya udah dijalani. Padahal posisi waktu itu ya tahu sendiri, perekonomiannya gimana, dan waktu itu kan kita sudah planning juga melahirkan Lova di Surabaya dan lain-lain, heeh kan. Tapi kemudian waktu, apa namanya, kejadian seperti itu, kita harus mengambil keputusan lahiranlah di Prambon gitu. Dengan apa yang kita punya waktu itu. Tapi yang namanya apa ya, namanya keyakinan dari seorang suami aja sudah yakin kalau kita pasti bisa menjalani kehidupan, ya istri nggak bakalan ragu. Jadi saya selalu yakinkan istri saya, kamu nggak usah khawatir, pasti. Saya analogian gini, wong PT diumbar urip kok. Awak dewi iki dikai akal, dikai pendidikan ya kan, dikai hati, pasti bisa lah. Jadi ya kekhawatiran itu pasti ada ya. Bayangkan kita nggak kerja, TV kita belum jalan, anak mau melahirkan dan saya anti cerita susah sama orang tua. Jadi saya nggak pernah tuh cerita apapun kendala saya ke orang tua. Betul. Jadi waktu saya dipecat pun saya nggak ngomong ke ibu, ke bapak, dan saya langsung pulang ke mana waktu itu, saya pulangnya ke rumah Prambon ini. Jadi Ya. langsung waktu itu kan masih bolak-balik Sabtu Minggu pulang ke Prambon. Nah, waktu saya dipecat saya langsung memutuskan untuk pulang kerja itu ke Prambon ini gitu loh. Karena saya nggak mau menunjukkan kesedihan ke kedua orang tua saya gitu. Ya, memang saya selalu berpesan seperti itu. Kalau kamu cerita orang tua, ceritanya yang bahagia-bahagia aja. Jangan ceritakan susahmu ke orang tua, karena orang tua itu sudah susah membesarkan kamu dari kecil sampai segini. Ceritakanlah kebahagiaan. Jadi saya tekankan ke istri saya, cerita kebahagiaan pada orang tua. Jangan cerita susahmu ke orang tua. Pendam, kalau sharing sama suami istri sih nggak masalah. Tapi kalau cerita ke orang tua, jangan pernah. Jadi ya udah, pada waktu itu Lova itu lahir, kita kebantu ada PO ya, walaupun belum besar PO-nya tapi terbantu. Masih ada PO. Nggak pakai BPJS seperti itu ya? Nggak punya, karena kan BPJS saya sudah di stop. Di stop kan karena waktu dipecat, diproses, nggak lama kan udah di stop, nggak bisa dipakai. Dan dia juga nggak ada karena sudah resign juga kan. Ya sudah nggak pakai, kita pakai biaya umum. Biaya umum ya waktu itu. Luar biasa, ini adalah sebuah mukjizat bagi saya. Jadi di balik kesusahan, logika manusia menyimpulkan bahwa is game over. Ini game over. Tapi logika manusia tidak bisa mengalahkan takdir Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Iya. Saya percaya itu. Karena saya ini benar-benar pasrah. Pasrah tapi berikhtiar. Tawakal lah ya. Ya, tawakal lah, saya cari. Dan itu berhasil. Akhirnya Lova bukan main-main, walaupun saya nggak punya uang, saya berikan pelayanan istri untuk istri yang terbaik. Saya pilihkan kamar VIP. Nah, ya ini yang saya salut dari Arif Baper ya. Ya papanya Nana, dia itu dalam kondisi apapun dia selalu memprioritaskan istrinya. Jadi waktu itu tahu sendiri kondisi finansial lagi gimana, tapi dengan uang yang dia punya, dia pengen memberikan yang terbaik buat istrinya. Sampai saya diberikan kamar VIP waktu itu, di anak kedua juga seperti itu. Untuk keluarganya lah, pada intinya dia sangat bertanggung jawab, sangat totalitas dalam memberikan yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Ya, dari situ yang kelebihan yang dia miliki yang mungkin tidak banyak orang miliki ya, yaitu dari dia. Karena bagi saya adalah ya, ketika kamu punya tanggung jawab yaitu istri ini bertaruh nyawa untuk melahirkan buah hatimu, ya saya berikan totalitas.
Meskipun uangnya ngepres saya kasih VIP. Nah, cerita lucunya, rumah sakit itu nggak percaya. Saya ngomong kamar VIP karena saya naik sana itu Vario kehujanan pakai jas hujan. Ya karena waktu melahirkan kontraksi kan, datang ke rumah sakit kita pakai motor, saya pakai tas berisi pakaian-pakaian, tas besar, Itu gembel lah, gembel. sambil pakai jas hujan. Jadi masuk lobi rumah sakit itu pakai jas hujan, saya menenteng tas besar. Nah, akhirnya saya ngomong, kamarnya kelas berapa Pak? Dia kasih opsional nggak bilang VIP. Kelas 3 atau kelas berapa? Kelas 2. Satu mungkin paling Nah, bagus. aku ngomong VIP. VIP ya Mbak? Ngono, ke adminnya. Oh, kayak nggak percaya wajahnya. Ya, memang sih meragukan wajah saya ya. Jadi memang nggak percaya, kurang ajar. Nggak percaya aku ngomong VIP. Akhirnya aku balik ke kamar untuk nemenin Ana. Lah, terus itu dipanggil lagi. Pak, bener tak Pak ini VIP? Loh, iya Mbak VIP. Kenapa? Nggak apa-apa. Saya ke atas lagi, panggil lagi terakhir. Pak, bisa DP ndak? Ya ampun, nggak percaya kalau saya DP itu uang, walaupun uang saya nggak banyak. VIP. Oh, luar biasa. Bukan saya sombong, bukan apa. Kalau buat istri, buat anak, the best lah, yang terbaik. Saya usahakan yang terbaik. Wisang pada waktu itu ya, kalau Wisang sih Yang finansial kita sudah membaik kan. Di rumah sakit Putri kita umum tapi VIP. Habis ya sekali disebutin nominalnya, tapi ya kalau VIP kan ya tahu sendiri Nggak boleh berapa. sombong. Wah, ya. Hai ladies, saya orang kaya. Mau nggak jadi ani-ani saya? Oh iya iya iya. Jadi saya sama istri itu karena memang sudah saling percaya ya. Ketika saya bercanda, bahkan ada yang salah paham. Kasihan ya istrinya Arif itu, suaminya itu loh, sama cewek-cewek gini. Saya tuh nggak pernah. Ya apa ya? Tolong dong, jelasin Ya, dong, tolong. jadi kan memang saya kenal dia itu dari dia SMA. Memang tipikalnya gitu, suka ngegombal cewek-cewek, suka deketin, suka apa ya, merayu gitu kan. Ya, jadi suka ngegombalin cewek-cewek, suka merayu dari SMA, kuliah, apalagi kerja, ya kan. Ya sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Bahkan dia sampai curhat, dia ketemu temennya, "Oh cantik, aku habis kenalan sama cewek cantik gini. Oh ini bokongnya lo gini gini." Wah, sampai Kak ngawur ae kon iku. Iku segmen segmen berikutnya pokoknya. Ya jadi sampai hal-hal private itu ya dibicarakan dan itu nggak jadi masalah bagi saya. Justru itu menjadi kelebihan karena dia mau terbuka. Karena saya nggak pernah tertutup sama istri. Saya selalu cerita, aku punya teman gini. Tapi saya nggak pernah, ya situ ada batasannya. Jadi ya us ana paham. Aku nggak pernah, nggak sampai wik ya, nggak. Karena dia anti klimaks. Jadi saya jadi ngawur Cuk. Iki segmen berikutnya. Oh iya. Jadi enggak, ya bener anti klimaks tuh berarti gini. Saya tuh deketin. Ya maksudnya gitu. Saya lepas. Maksudnya itu Apanya itu, Pak? Ketika cewek itu sudah nyaman sama saya, akhirnya saya itu ada terbesit gini. Jancuk. Hari iki lak seneng. Aslinya wedian. Iya. Jadi hari iki lak seneng mbek aku temenan ya opo kok aku ngomong anane mah. Aku metengnya. Jadi saya itu selalu berpikir jangka panjang. Apa impact, apa resiko dari perbuatan yang saya lakukan. Jadi ketika memang iki sorry iki. Ketika aku memang ya iki bayang imajinasi. Ketika saya menghamili cewek lain. Wah, terus baru Mas tanggung jawab, aku meteng. Terus aku ngomong ning anak iku lho ya opo. Ngomongnya, "Ma aku api rabi maneh." Gak iso, aku gak sampai koyo ngono. Jadi ketika aku tak deketi wis anti klimaks, baru aku menjauh. Ya wis biasa. Jadi gak tahu sampai itu gak tahu. Tapi hi. Ya kayak gitulah. Jadi ya jadi saling terbuka. Ya karena memang ketika pernikahan itu memang jenuh ya, Mas. Karena pernikahan itu ya memang kan apalagi ya pernikahan yang kita ketemu dari pagi sampai malam, tidur bareng, ketemu lagi. Wah, itu luar biasa. Kalau memang kita nggak ada komunikasi dari segi apapun ya udah bosan. Makanya saya nganggap Ana ini ya sebagai teman, ya sebagai istri. Ya kadang gondok, kadang tamui, ya kadang-kadang bercinta. Ya pokoknya lebih sering kamu kayak nih. ya enggak lah. Ya pokoknya wis mengalir
mengalir aja Yes. Aku ambil anak tak buat have fun banget. Kalau kamu semakin terikat pada hubungan sebuah pernikahan, hubungan iku adalah lebih ke iku Maya, apa sih terulang-ulang terus iku apa jenenge? Butuh monoton apa sih? Rutinitas. Habit. Menjadi mesti kon ku menekankan bahwa iki istriku kon akhirnya overprotect capek hidupmu ku banyak bakal di-pressure yus aku membebaskan tapi tahulah batasan masing-masing gitu loh. Tapi lah anak gak tak bebasno sih. Tak Yo, kurung nang jero. dikurung. Aku tok sing oleh bebas. Ya jadi kalau saya sih saya nggak berekspektasi banyak sama dia ya. Mungkin ekspektasi saya dia bisa bertanggung jawab aja sudah cukup karena nggak berekspektasi pun dia memang sudah bertanggung jawab gitu kan. Iya betul. Cuman untuk menuntut kamu harus gini enggak lah selagi saya masih bisa memberikan servis apapun ke dia ya sudah. Servis itu dalam artian Ya. Intinya nanti papa sendiri yang memberikan feedback ke aku gitu kan intinya. Ya sudah, itulah kehidupan pernikahan. Ya. Jadi jangan salah paham ketika kamu kira anak sedih atau tertekan hidupnya sama saya. Enggak, dia happy ya kan? Happy lah. Jujur. Tertekan lagi. Iya, jadi jangan salah paham. Lebih banyak happy Karena saya ngomong komitmen. Kalau kita terlalu serius dalam menjalin hubungan ini kayak kamu nggak boleh ya like ini, kamu nggak boleh ya ngomenin cewek gini. Kehidupan bakal monoton, penuh tekanan, akhirnya apa? Emosi. Lebih baik ya wis kayak SMA dulu kayak kita berteman, kita pacaran ya bebas maksudnya yo. Ya wis kamu mau like, kamu mau berteman sama siapa, asal tahu batasan. Kenapa tidak? Soalnya kan tahu sendiri laki-laki itu nggak bisa dibatasi karena kalau tahu parenting tentang laki-laki anak laki-laki dan sampai dewasa pun itu nggak pernah bisa dikekang, dibilangin pun nggak pernah bisa. Jadi ya sudah ngalir aja selagi dia punya batasannya sendiri gitu. Makanya dari saya ya satu harus punya kepercayaan. Justru itu nilai plus yang menjadi kelebihan buat saya, buat dia ya gitu ya intinya. Dia bisa terbuka ke saya apapun yang dia alami, apapun yang dia rasakan. Justru kalau dia menutupi itu yang jadi pertanyaan, loh kenapa ini kok HP-nya nggak boleh dibawa? Kenapa nih chatnya kok nggak boleh dibaca? Itu yang jadi pertanyaan. Selagi saya bisa mengkontrol semuanya, ya sudah nggak akan jadi masalah gitu loh. Karena kalau laki-laki semakin sudah kita akhiri ya podcast ini, sudah malam jam 11 ya. Udah gak sebanyak omong. Ya kita saksikan segmen-segmen berikutnya yang lebih menarik di Dialektika Ari Baper.